Ini contoh soal mesin diesel ya, terlihat ya. Jadi suatu siklus diesel dengan menggunakan udara sebagai fluida kerja ya, mempunyai perbandingan kompresi 18. Dengan volume silinder 400 cc, suhu awal siklus adalah 15 derajat Celcius ya, pada tekanan 1,1 bar. Sedangkan suhu maksimum adalah 1600 Kelvin. Udara dianggap sebagai gas ideal dengan Cp sekian dan Cv sekian. Terus tentukan diagram siklus dari mesin diesel, ya kan. Terus cut off rasio volume, terus kemudian tekanan maksimum siklus, efisiensi terma siklus diesel, dan D bila putarannya 3000 rpm, 4 langkah, hitunglah daya mesin ya. Oke, itu soalnya. Dan jadi pertama ini diketahui ya. Kelihatan ya. T1 ya diketahui. T1, P1, V1 dan R3 ya kan. P1 dan T3. T3 ini yang T maksimum 600 derajat Celcius. Nah, yang diketahui adalah ini ya. Ini saya sajikan dalam tabel. Ya. Yang diketahui adalah ini. Ini satuannya nanti T1 15 derajat ya. Itu sama dengan 288 Kelvin ya. P1 1,1 bar itu sama dengan 110 kilopascal. P1 400 cc sama dengan 0,0004 meter kubik ya. Itu diketahui. Nah, titik 2 ya. Titik 2 bisa dihitung. Titik 2 bisa dihitung menggunakan persamaan ini ya. Ya. Jadi T2 per T1 sama dengan apa? Sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 ya. Apa nih? Jadi ini apa? R ya. R apa? Rasio kompresi pangkat K-1. Dari situ bisa dihitung bahwa titik 2 itu temperaturnya adalah 915 Kelvin ya. 915 Kelvin. Ya. Jadi ini titik 2 ya. 915 Kelvin. Nah, terus P2 dari mana? P2 itu dihitung menggunakan persamaan ya, persamaan gas ideal juga ya. P2 digunakan menggunakan persamaan ini ya. P2 sama P1 dari P1 per P2 pangkat K ini jadi sama dengan ini P1 ya. P1 pangkat apa? R pangkat K. Ya, ini P1
Ya udah nggak bisa. Nggak mau andunya ya. Jadi P1. P1 pangkat kali R pangkat K. Oke. Nah, terus dengan demikian bisa dapat P1 itu 62 bar ya. Anda lihat bahwa tekanan seberapa? Sorry, P2 ini, P2 62 bar. Jadi dari 1,1 sangat tinggi nih, 62 bar atau 63 bar. Nah, terus T3 diketahui ya kan 1600 Kelvin. Dan 1600 Kelvin. Kemudian T4 bisa dihitung ya. Ya. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk tabel. Ya, mudah-mudahan nggak bikin bingung. Rumusnya di samping. Ya. Rumus yang dipakai untuk menghitung T4 itu adalah ini. Serupa dengan rumus yang untuk T2 ya. Nah, T4 per T3 sama dengan apa? Oh, sorry, salah itu. T4 per T3 itu sama dengan V3 per V4 pangkat K. Oh ya, sebelum itu ya, itu kita hitung apa? RC dulu ya, cut off ratio. Kita hitung. Sebelum ngitung T4 itu ngitung T3 dulu ya. Jadi RC sama dengan apa? RC itu sama dengan T3 per T2 tadi udah ya. T3 kan diketahui 1600. T2 95. Dengan demikian diketahui bahwa RC itu sama dengan 17,1,7 ya. Dan kalau ini kita tahu nih gambarnya dengan preview itu ini untuk jawaban soal A. Ya. Ya ini jadi ini rasio pancung. Jadi sekarang ini titik 3 itu di sini ya, titik 4 di sini. Jadi pertama dicari apa? V3 ya, dicari V3 dengan cara mencari RC. Dengan RC 1,7 maka V3 bisa dicari ya. Bisa dicari V3 sama dengan berapa? V3 sama dengan ini ada V3 sama dengan ya itu berapa? Itu RC, itu ada sedikit salah. Oke, sebentar. Oke ya, dari cut off ratio 1,7 ini ya diperoleh dari cut off ratio diperoleh dari T3 per T2 dan cut off ratio itu adalah apa? V3 dibagi V2 ya. Jadi V3 sama dengan V2 kali cut off ratio. Dari cut off ratio ini kita tahu volume 3 ya kan. Volume 3 volume di sini. Jadi ini V1, ini CC-nya, V2 ini adalah volume silinder dibagi dengan rasio kompresi, dan V3 ini adalah apa?
rasio pancung ya, V3 sama dengan pancung kali V2. Nah, dengan demikian dihitung dulu ya, V2, V3, dan V4. Nah, dari sini terus kemudian kita hitung apa? T3 dan T4 dari rumus itu ya. V3 setelah diketahui V3 dan V4 ya, dari V4 ini sampai dengan V1 setelah diketahui V3, maka kita cari T4 dari rumus ini ya. T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat -1, hasilnya adalah 629,5 Kelvin. Oke. Nah, berapa tekanan maksimum dari itu? Tekanan maksimum adalah terjadi di P2 ya. P2 itu bisa dicari dari sini, yaitu 62,91 derajat. Itu sudah ya. P2 tekanan maksimumnya itu ada di P2 ya. Jadi sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan segitu ya. Satuannya adalah apa? Bar ini. Ya. Terus kemudian kita hitung masanya ya, massa dari udara yang ada di dalam silinder itu dengan rumus ini ya. Nah, rumus ini ya, M P1 V1 ya, rumus yang klasik ini. Kita hitung M, hasilnya adalah dengan R segitu ya. Diperoleh sini ya. Massa udaranya ini sedikit ya. Jadi setengah gram kira-kira ya. Dengan R segini dari rumus ini diperoleh massa udara segitu. Ya. Dan selanjutnya berapa Q23? Q23 diperoleh dari rumus ini. Ya. Ini Q23 sama dengan M kali CP T3 min T2 ya. T3 min T2. T3 ada dan T2 ada ya. Dengan demikian ini diperoleh Q kecil, kalau Q kecil tidak dikali massa, kalau Q besar kali massa ya. Nah, diperoleh Q-nya segini dari rumus ini ya. Nah, selanjutnya berapa daya efisiensi siklus diperoleh dari rumus ini. Ya, efisiensi siklus gitu. Ya. Dengan demikian W-nya adalah W cycle sama dengan efisiensi siklus kali Q23 ya. W1 siklus ya.
W untuk satu siklus adalah efisiensi kali Q23 ya. Nah, kita hitung efisiensi dari rumus itu, kita peroleh efisiensinya itu adalah 63,4%. Ya, dari rumus ini ya diperoleh W siklus 64,37% ya. Rumus ini RC semua ada, ya kan? R ada, K-nya ada ya. Ini bisa dihitung sehingga efisiensi keluarnya adalah 64,3%. Berapa W1 siklusnya? Ya. W1 siklus itu adalah ya tinggal efisiensi kali Q23 ya, ini sudah ada. Q23 dari situ diperoleh W untuk satu siklus itu adalah ya satu siklus ini satuannya kilojoule ya, 0,23584 kilojoule. Ya. Terus selanjutnya berapa diketahui bahwa ini soal D, diketahui putaran mesin adalah 3000 rpm. Putaran mesin 3000 rpm ya. Atau 50 rps. Ya, 50 rps, 3000 rpm. Maka kita bisa hitung jumlah putaran per detik. Jumlah siklus per detik berapa? 50 dibagi 2 ya. Jumlah siklus per detik, jumlah siklus per detik itu adalah 25 ya. Ya kan? siklus per detik. Ya. 25 siklus per detik. Jadi berapa adanya? Jadi ya tinggal dikalikan antara W cycle kali 25, hasilnya adalah jadi apa? Daya mesin itu adalah sama dengan apa? W ya, W mesin itu sama dengan apa? W cycle kali NS ya. Ya, kalau anggap aja ini NS ya. Maka W mesin sama dengan W cycle kali NS. Diperoleh berapa? Ini adalah sekian kW ya. 5,8 kW. Ya, ini satuannya per detik, ini satunya kilojoule, jadi kilojoule per detik adalah sekitar 6 kW. Gitu. Ya, jadi ini kira-kira wajar nggak untuk mesin diesel? Mungkin agak kurang ya. Jadi kalau Toyota Kijang itu misalkan
berapa 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 kW tenaga kijang itu. Jadi ini kalau kita kita apa namanya? Kita coba-coba ubah-ubah ya. Kita udah atik. Mana tadi? Ya, kita coba ubah variabel ini, ya kan? Kalau ini jadi 18, misalkan ya, menjadi 20, rasio kompresinya menjadi 20, walaupun volume silindernya tetap ya, maka ini akan ada kenaikan daya mesinnya ya, kenaikan efisiensinya 6,37% ya. Kalau kompresinya menjadi 20, maka nah efisiensinya menjadi 66% ya. Nah, terus memang saya kira kijang itu misalkan berapa? 2000 cc ya. 2000 cc tinggal ini kali 4, jadi mungkin 20 masih kurang. Jadi kenapa kurangnya? Kurangnya saya kira di temperatur ini ya. Temperatur apa? Temperatur T3 ini. T3 ini mungkin ini kan cuma 1300 derajat Celcius. Ini kalau ditambah menjadi katakanlah 2000 Kelvin. Nah, ini menjadi 9 kW. 9 kW kalau kali silindernya itu 4, berarti berapa? 9 kali 4 ya, kira-kira 36 kW itu masih kurang ya. Kalau kijang itu berapa kW? Kijang mungkin sekitar 60-an kW ya. Sekitar 60 kW, tapi temperaturnya bisa jadi lebih tinggi ya, 2000 Kelvin. Mungkin kalau apa ini katakanlah 2200 Kelvin atau 1800 derajat Celcius misalkan, ya menjadi 10 kW. Efisiensinya naik nggak tadi efisiensinya kalau temperaturnya naik? Turun malah ya. Ya efisiensinya turun ketika temperaturnya naik. Iya begitu.